Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira biqiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi li tablighi syara'illah hidayatan lana. Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, judul ceramah kita pada hari ini adalah kalau tidak ada qiyas. Masya Allah. Kalau tidak ada qiyas. Qiyas itu sudah menjadi bahasa Indonesia, tapi itu asalnya dari bahasa Arab. Kalau tidak ada qiyas, Masya Allah. Kalau tidak ada qiyas. Nah, bagaimana kalau tidak ada qiyas? Kalau tidak ada qiyas, maka narkoba akan menjadi halal di Indonesia atau di seluruh dunia. Berdasarkan hukum Islam, kalau tidak ada qiyas, narkoba akan menjadi halal. Kenapa? Karena tidak ada secara teks dikatakan narkoba itu haram. Yang kedua, kalau tidak ada qiyas, judi online halal di Indonesia. Kenapa? Tidak ada secara teks, hadis maupun ayat Al-Quran yang mengatakan judi online itu haram. Tidak ada. Yang ketiga, kalaulah tidak ada qiyas, maka manusia sholatnya hanya ruku saja. Tidak ada sujud, tidak ada duduk antara dua sujud, tidak ada qunut subuh, tidak ada doa bersama, dan tidak ada tasbih dan tahmid. Kenapa? Karena ayat Al-Quran menyatakan warka'u ma'ar-raki'in, rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Nah, jadi kalau secara tekstual, ya rukuk saja, tidak ada sholatnya, tidak ada duduk antara dua sujud, rukuk saja. Kenapa? Karena perintah Allah begitu, warka'u ma'ar-raki'in. Akibatnya orang sholat dalam keadaan ruku saja. Itulah pentingnya qiyas. Kalau tidak ada qiyas, maka ada pula manusia yang sholatnya sujud saja. Sujud saja, tidak ada ruku pula dan tidak ada takbir, hanya sujud saja. Kenapa? Karena ada perintah di dalam Al-Quran, wasjud waqtarib, dan sujudlah kamu, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sujud saja, tidak ada salat yang lain-lain, tidak ada tasbih. Nah, ini akibatnya kalau tidak ada qiyas, tidak belajar ilmu balaghah, tidak belajar usul fikih, dan kemudian hal-hal yang berkaitan dengan qiyas. Nah, tentulah dalam hidup ini kita perlu mempelajari apa itu majaz, perlu kita belajar apa itu kinayah, dan apa itu tamsil, dan apa itu ibarah. Ibarah itulah yang qiyas. Firman Allah di dalam Al-Quranul Karim, a'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min darihim li awwalil hasr
ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أتاهم مانعتهم حصونهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار صدق الله العظيم. Nah, penekanan dalam ayat ini ialah fa'tabiru ya ulil absar. Artinya kiaskanlah, iktibarkanlah, hei orang-orang yang punya otak. Nah, jadi dikiaskan. Fa'tabiru itu adalah fi'il amar. Fa'tabiru, hendaklah kamu kiaskan seluruhnya. Ya ulil absar, hai orang-orang yang punya otak. Ya ulil absar, kiaskanlah. Jadi perlu dikiaskan. Nah, kenapa kias itu dipakai? Karena banyak hal-hal yang tidak bisa disebutkan secara langsung. Ada karena sensitif, ada karena susah untuk disebutkan secara jelas. Karena itu pakai bahasa sindiran, namanya majas. Pakai bahasa sindiran juga kinaya. Pakai perumpamaan, namanya tamsil. Pakailah contoh-contoh yang terdahulu, yang pokok-pokoknya dikiaskan. Nah, jadi disitulah perlunya kias. Nah, yang keenam, majas adalah ilmu di atas amal dan kata itu di atas majas. Nah, jadi kata-kata di atas ini jangan berarti duduk di atas, bukan, terhadap ini. Majas itu perlu sekali. Seperti apa perlunya majas? Adalah perlunya ilmu di atas amal. Artinya berilmulah sebelum beramal, dan kata atas itu adalah majas. Nah, ini jangan nanti diwajibkan di atas kamu berpuasa. Lalu kepalanya saja yang puasa, perutnya tidak makan dia di siang hari. Sebetulnya bukan atas, artinya bukan atas kamu, kepadamu atau terhadapmu. Itulah pentingnya rasa bahasa dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Sama umpamanya orang Arab yang pakai bahasa Indonesia secara letterless,
saya ke pasar tidak membeli apa-apa kecuali udang. Apakah itu rasa bahasa dalam bahasa Indonesia? Tidak. Bahasanya bahasa Indonesia, tapi rasa bahasanya bahasa Arab. Tidaklah saya membeli apa-apapun di pasar kecuali udang. Padahal dalam bahasa Indonesia yang benarnya, saya ke pasar hanya membeli udang. Begitu. Tapi kalau rasa bahasa dalam bahasa Arab, aku tidak membeli apa-apa di pasar kecuali udang. Begitulah kalimat La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kalimatnya di dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia, yang Tuhan itu hanya Allah. Itulah bedanya rasa bahasa, pendekatan rasa. Berbeda juga lajahnya berbeda, dan rasa bahasa itu berbeda. Karena itu perlulah kita mengadakan kias. Kita baca di dalam surat Al-Hasr, surat 59 ayat 2, surat 59 ayat 2, surat 59 ayat 2 yang bunyi ujungnya fa'tabiru ya ulil absar, ambillah perumpamaan atau ambillah pelajaran, kiaskan wahai orang-orang yang punya otak. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, orang-orang yang berpikir itu penting sekali memahami masalah kias. Kalau tidak ada kias, maka orang-orang kampar tidak bisa mengadakan korban. Kenapa? Karena tidak ada contoh dari Rasulullah yang mengorbankan kerbau. Tidak ada. Di Sumbawa, Sumatera Barat, di Kampar, Riau daratan, itu rata-rata korbannya itu menggunakan kerbau. Dikiaskan dari onta di Arab. Kalau tidak ada kias, tak bisa bergerak apa-apa. Pentinglah kias. Itulah fakta biru ya ulil absar. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jadi kekurangan atau ketimpangan, kebodohan adalah timbul dari orang-orang yang tidak mau memakai kias. Akibatnya menjadi kaku dan jumud. Islam hanya terbatas di sekitar Arab saja. Begitu keluar Arab, kalau tidak dikiaskan, maka dia menjadi kaku, menjadi tidak berkembang. Bukankah ketika Rasulullah mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman akan menjadi hakim, Rasulullah bertanya, bagaimana kamu memutuskan perkara, wahai Mu'az? Katanya, bil Qur'anil Karim. Bagaimana kalau perkara yang kau tangani itu tidak disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, misalnya tentang narkoba, tentang judi online, yang zaman sekarang. Kalau zaman dulu mungkin orang di sana tuh memelihara rusa, tidak memelihara kambing. Apakah rusa bisa dikurbankan? Itu perlunya kias. Tapi tidak ada itu dalam Al-Quran langsung secara teks mengorbankan rusa, tidak ada. Jadi ketika ditanya oleh Rasulullah, bagaimana engkau memutuskan perkara? Ya dengan Al-Quran. Bagaimana kalau tidak ada dalam Al-Quran? Karena negeri kita berbeda, persoalan juga berbeda. Kalau tidak ada di dalam Al-Quran, saya melihat kepada sunnah, hadis. Ya Rasulullah, bagaimana kalau di dalam hadis juga tidak ada? Maka dijawab oleh Mu'az, katanya fajtahidu, maka saya berijtihad birra'yi, dengan pemikiranku. Apa isi pemikirannya itu? Dan isi pemikiran itu adalah kias, i'tibar yang disebut dengan fa'tabiru. Ambil i'tibarnya, fa'tabiru ya ulil absar. Misalnya
Iktibar di zaman Umar bin Khattab umpamanya. Iktibarnya itu Umar bin Khattab merasa kejadian ini tidak ada pada masa Rasulullah. Apa kejadiannya? Kejadiannya orang yang mencuri di sebelah tetangganya orang kaya. Lalu orang kaya itu melapor kepada Umar bin Khattab. Apa yang dilaporkannya? Orang ini mencuri ya Rasulullah. Aku bawa kepada engkau, wahai Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, betul engkau mencuri? Kata Umar bin Khattab, betul. Tidak tahukah kamu bahwa mencuri itu hukumannya potong tangan? Tahu ya Rasulullah, tapi kenapa kamu mencuri? Bagaimanalah aku tidak mencuri ya Rasulullah. Aku mau pinjam modal bagi dia, ke dia usaha, dia tidak mau. Dia bayar zakat, zakat dibawa ke kampungnya, kami tetangga tidak dapat. Saya meminjam kepada dia, minjam juga tidak dikasih, meminta juga tidak dikasih. Salah satu caranya hanya dengan mencuri, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin. Kata Umar bin Khattab, benar itu? Kamu tidak memberi zakat kepadanya? Iya benar. Benar kamu tak meminjamkan modal kepadanya, tak memberikan keterampilan kepadanya? Oh iya, wahai Amirul Mukminin. Nah, sekarang pulang, kalian berdua, beri dia keterampilan, beri dia modal, dan diajari dia berdagang sebagaimana kamu berdagang sampai dia sukses. Nah, setahun lagi kalian akan kuperiksa, kembali lagi ke sini. Nah, tahun depan kembali lagi, berduanya di situ. Ditanya oleh Umar bin Khattab, bagaimana? Apakah kamu masih mencuri lagi? Kalau masih mencuri, kupotong tanganmu. Tidak ya Rasulullah, bahkan aku diperkirakan bisa berzakat tahun ini. Kenapa? Karena diajarkan berdagang yang benar, dikasih modal, dan aku dilatih sehingga aku bisa menjadi pedagang seperti dia. Kami bisa saling membantu, ta'awun. Nah, begitulah kata Umar bin Khattab. Kamu harus bisa membimbing dia. Nah, apa iktibar yang didapat pada waktu itu? Padahal ayat Al-Quran mengatakan pencuri itu harus dipotong tangannya. Surat Al-Ma'idah ayat 38. Asyariku wasyariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, koruptor laki-laki, koruptor perempuan, hendaklah kamu potong tangan keduanya, jangan belas kasihan kepadanya. Jadi kenapa Umar bin Khattab tidak memotong tangan orang yang mencuri tadi? Padahal kata Rasulullah, seandainya anakku Fatimah itu mencuri, kupotong juga tangannya. Nah, apa yang diambil di sana iktibar oleh Umar bin Khattab? Iktibarnya jangan cepat-cepat memotong tangan saja. Dilatihlah orang itu dahulu. Sama dengan Imam Samudra di Bali melepaskan bom. Jangan asal bom saja, seharusnya dilatih orang itu, didakwahkan dulu, didekati dia, diberitahu. Ini langsung dihukum saja tanpa dididik dia dulu. Nah, Umar bin Khattab mampu mendidik dua orang kaya dan miskin tadi saling membantu. Akhirnya yang biasanya mencuri malah dia mendapatkan keterampilan berdagang, malah dia sudah bisa tahun depan itu berzakat. Dia tidak lagi menerima zakat. Nah, begitulah hebatnya iktibar yang diberikan oleh Rasulullah, yang diberikan oleh para sahabat. Sesungguhnya dalam hidup ini perlu sekali kebijaksanaan dengan iktibar yang indah. Nah, sejalan dengan surat Al-An'am, bukan, surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika, ud'u ila sabili rabbika, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah,
wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, ajalah manusia ke jalan Tuhanmu dengan nasihat yang baik, berdialog dan baik, sehingga dia menjadi orang yang baik pula, menjadi orang yang teladan. Wajadilhum billati hiya ahsan, berdialoglah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Kesimpulan dari saya yang sampaikan ini bahwa pentingnya kias dalam kehidupan ini, apalagi dalam mengambil keputusan, mengambil hukum, keputusan hukum, perlu sekali kias. Tidak bisa menghindar dari kias. Kalau tidak ada kias, maka narkoba itu akan menjadi halal. Kalau tidak ada kias, tulang babi dan kulit babi menjadi halal, lemak babi menjadi halal. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran hanya disebutkan daging babi yang haram, lahmul khinzir. Tapi kenapa tulangnya juga haram, lemaknya juga haram, kulitnya juga haram? Karena adanya kias. Penting sekali kias itu. Kalau tidak ada kias, maka tulang babi dan kulit babi menjadi halal. Ya, yang ketiga, kalau tidak ada kias, judi online menjadi halal. Yang keempat, kalau tidak ada kias, manusia hanya ruku saja. Tidak tahu ilmu sastra Arab, hanya ruku saja manusia. Karena menurut bahasa tekstualnya, warka'u ma'ar raki'in. Atau manusia sholatnya sujud saja. Kenapa? Karena ayat Al-Quran secara tekstual hanya mengatakan wasjud waqtarib, hendaklah kamu sujud. Masya Allah. Nah, yang kelima, kalaulah tidak ada kias. Yang keenam, kalau tidak ada kias, maka hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang berbeda tempat, berbeda arah, berbeda hewan yang untuk dikorbankan, kalau tidak ada kias, kita akan terjebak di dalam kekakuan. Maka kerbau, rusa tidak bisa dikorbankan. Padahal kerbau itu sudah seperti onta di Arab. Kerbau di Indonesia seperti onta di Arab. Kenapa tidak dikiaskan? Kalau tidak ada kias, kita tidak bisa berzakat melalui beras, karena tidak ada contohnya dari Rasulullah. Nanti akan dituduh orang bid'ah. Rasulullah tak pernah mencontohkan zakat fitrah memakai beras, apalagi sekarang ini bermacam-macam perkembangannya. Nah, pertanian itu ya, jadi perlu sekali kias itu. Perlulah maka dia kiaskanlah gandum kepada beras. Kalau tidak ada kias, kita tidak bisa membayar fitrah melalui beras, zakat fitrah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari kebodohan, kerancuan, kebukuan dan kejumulan, dan Allah memberi kita otak yang encer, mampu memahami ayat-ayat Allah secara jernih, terang benderang dan luas. Fa'tabiru ya ulil absar. Fa'tabiru ya ulil absar. Surat Al-Hasr ayat 2. Nah, dikatakan fa'tabiru ya ulil absar wa qazafa fi qulubihim ar-ru'ba yakhrabuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Kiaskanlah hei orang-orang kalau kamu tuh memang punya otak. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya perintah? Dari Allah turun ke Nabi. Dari sawah turun ke kali, dari kali turun ke tempat. Perintah dari Allah turun ke Nabi, dari Nabi turun ke umat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.